Bahaya ngeprank jangan dianggap sepele. Ngeprank adalah sebuah lelucon atau percandaan suatu perbuatan yang menjahili orang yang bermaksud untuk bercanda. Pada kalangan YouTubers dan para artis saat ini sangat populer bahkan sudah merambah pada kalangan masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia. Ngeprank kerap kali dilakukan pada umumnya oleh anak-anak muda yang aktif di media sosial dengan membuat konten prank atau percandaan untuk menaikkan sebuah popularitas mereka. 1. Dampak ngeprank menurut ilmu kesehatan dan psikologi. Dampak negatif bagi kesehatan bagi anak akibat prank. A. Dapat memicu stres bagi anak. B. Dapat memicu perasaan tidak berharga. C. Dapat memunculkan trust issue, di mana anak sulit mempercayai orang lain. D. Menimbulkan rasa tidak aman. E. Memicu rasa takut, kecemasan, hingga trauma pada anak. Dampak negatif bagi kesehatan bagi orang dewasa. A. Dapat menimbulkan trauma akustik. B. Dapat menimbulkan serangan jantung secara mendadak dan menimbulkan pecahnya pembuluh nadi. C. Menimbulkan stres. D. Dapat terjadinya latah pada karakter seseorang. E. Dapat menimbulkan inferioritas. F. Dapat menimbulkan karakter pembuli. G. Dapat menimbulkan insomnia dan sifat pelupa. 2. Pandangan Islam tentang ngeprank. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. 7 amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Bagiku, berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, celakalah orang yang berbicara, padahal ia berbohong untuk sekedar membuat orang-orang tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ahmad dan Baihaqi. 3. Ngeprank dapat dipidanakan. Meski banyak mengundang kemarahan, konten prank nyatanya jadi favorit sebagian YouTuber. Namun, konten prank ternyata bisa menyebabkan seseorang dihukum pidana. Jika kita mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, seseorang bisa dilaporkan jika tak terima di prank menggunakan pasal 335 dalam undang-undang tersebut. Jika kita mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, seseorang bisa dilaporkan jika tak terima di prank menggunakan pasal 335 dalam UU tersebut. Pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Sedangkan, dalam pasal 79 ayat 1 RUU KUHP disebutkan, ancaman denda kategori 2 maksimal 10 juta rupiah. Selain ngeprank, yang masuk delik ini adalah mencoret-coret tembok di jalan umum. Selanjutnya, bagi yang masih merasa tidak terima di prank, bisa menggunakan pasal tindak pidana penghinaan. Pasal 439 RUU KUHP berbunyi, ayat 1, setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling selama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Jadi berhati-hatilah dalam membuat sebuah konten dan sebuah acara. Jika seseorang tidak senang maka bisa dipidanakan, yaitu pasal 335 ayat 1 KUHP. Pasal 335 adalah pasal perbuatan tidak menyenangkan. Semoga bermanfaat. Penulis, Andri Satria, SH, Binjai. Tanggal 22 April tahun 2022. Jangan lupa like dan subscribe channel ini jika menyukai ilmu artikel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.